Ya kan? Makmur. Pak Harto tuh tengah malam belusukan, nggak bawa kamera, bahkan terkadang nggak bawa ajudan. Banyak rakyat Indonesia yang nggak kenal Soeharto, rakyatnya nggak kenal presidennya, belusukan ke Umar bin Khattab itu. Nah, gara-gara belusukannya itulah tidur di masjid, ketetesan air, lu kok bocor masjid ini, maka lahirlah 1000 masjid. Jadi Pak Harto itu membangun hampir 1000 masjid loh. Dan rezim ini nggak tahu, jangankan merobohkan berapa masjid nggak kena dihitung. Termasuk ini Soeharto. Dan saya tanya jujur ya, jawab sekarang. Akhirnya dengan konspirasi global macam-macam, saya tanya sekarang, Soeharto akhirnya lengser. Jawab ya. Soeharto dilengserkan karena apa? Isunya karena apa coba? KKN. Betul ya? Soeharto lengser karena KKN. Apa sih katanya? Kolusi, korupsi, nepotisme. Siapa namanya? Muammar Muhammad Gaddafi, presiden Libya, orang yang nasionalis. Ya, dia nasionalis, tetapi hak-hak batil-batil, gitu kan? Jadi agama syariat Basyura tertancap dalam di dalam hatinya. Dia tidak mau makan sebelum rakyatnya kenyang. Semua rakyatnya dikaya-rayakan, makmur sejahtera. Yang kuliah di luar negeri dibiayai semua. Itu Presiden Muammar Muhammad Gaddafi itu, Libya, baca sejarahnya. Tapi apa yang terjadi? Nah, elit global, ya elit global. Kalau saya katakan secara umum ya dajjal lah ya. Kan dunia ini kan dicengkram dajjal Pak, dunia termasuk Indonesia. Kan gitu intinya. Nah, tapi elit global ini, kafir-kafir Yahudi itu, ya kan nggak mau kalau ada presiden yang hafal Quran, gitu, ancaman bagi mereka. Gitu kan? Kalau ada presiden yang memakmurkan rakyatnya, itu ancaman buat mereka. Nah, salah satunya adalah Presiden Libya Gaddafi. Dengan konspirasi tingkat tinggi, maka akhirnya Gaddafi, ya baik buruk itu manusia nggak sempurna, ada jeleknya ada baiknya, saya ngomong baiknya sekarang. Nah, dengan konspirasi tingkat global apa yang terjadi? Orang sebaik Gaddafi harus mati mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri. Jadi Gaddafi itu digempur habis-habisan sampai hanya lari ke pipa minyak itu, ditemukan kan akhirnya sama oposisi, diseret, ditendang, ditembak, ditendang di jalan-jalan itu, dan mati di tengah jalan dengan cara yang mengenaskan. Dan apa yang terjadi setelah Gaddafi meninggal? Detik ini semua rakyat Libya menyesal. Setelah sepeninggal Gaddafi gak semakin makmur, gak semakin baldatun thayyibatun warpun ghafur, justru semakin mengenaskan, gak sesuai dengan janji-janjinya. Nyesal. Apa gunanya menyesal? Terlambat. Kenal Saddam Hussein? Presiden Irak, negara paling kaya. Bahkan antara tahun 75, 76, 77, Irak ini pernah mau ngutangin Australia tanpa bunga. Ya, negara paling kaya yang tidak pernah punya utang, tidak mau riba. Ngutangin Australia tanpa bunga. Terus dicegah sama Amerika itu. Intinya gini, sama Saddam Hussein ini sama, nasionalis. Ya, tetapi rakyatnya makmur, baldatun thayyibatun warpun ghafur. Terlepas dari, kita nggak ngomong pribadinya loh ya, kita ngomong negarawannya loh ya. Nah, akhirnya terjadi juga rekayasa global sehingga Saddam Hussein pun harus mati di tiang gantungan, dan Anda tahu yang gantung itu adalah Syiah.
Bahkan Saddam Hussein pernah ngomong, waspada terhadap Syiah. Kalau dia belum berkuasa, dia akan nunduk-nunduk di depanmu. Kalau dia belum berkuasa, dia rela menjilat kakimu, rela menjilat pantatmu, rela menjilat sepatumu. Kalau dia belum berkuasa, kebohongan sebagian daripada imannya. Tapi kalau dia berkuasa, siapapun kamu ditebas lehermu. Itu kata Saddam Hussein. Intinya setelah Saddam Hussein meninggal, Irak detik ini semakin hancur tidak karu-karuan. Dan rakyat Irak lagi-lagi menyesal telah kehilangan Saddam Hussein. Walaupun otoriter tetapi ada basiroh, minimal ada lah di dalam hatinya itu. Cinta rakyatnya, makmur rakyatnya. Dituduh apa itu waktu itu isunya pembunuhan massal itu loh, biokimia massal itu dan macam-macamnya. Ayo, siapa lagi? Mursi, Mesir, menang secara demokrasi, menang secara adil terbuka, nggak sampai setahun harus mati dengan rekayasa tingkat tinggi, padahal hafal Quran itu, ya kan? Mati setelah beberapa kemudian setelah sidang pingsan di tengah ruangan yang berkaca itu, hafal Quran. Dengan rekayasa tingkat tinggi akhirnya mengenaskan juga nasibnya. Makanya tapi kita lihat insya Allah ya, insya Allah Jokowi kayaknya akan aman karena dia nggak hafal Quran. Ya, aman di mata elit global tapi belum tentu aman di mata Allah. Kan gitu kesimpulannya. Pokoknya penguasa rezim kalau ada syariat Islam di situ ditegakkan, komunis sama Syiah nggak akan tinggal diam. Irak itu hancur karena diserang oleh Iran, Amerika, bahkan konon kabarnya Saudi ikut campur. Coba saudaraku baca sejarah itu, ikuti sejarah itu. Nah sekarang kita ngomong Indonesia. Ini belum ceramah loh ya, ini masih mukadimah ini ya. Belum, ceramahnya nanti ya, jam 10 ceramahnya ya. Mursi. Ya. Nah, sekarang Soeharto. Nah, Soekarno. Nasionalis kata Kiai Tengku Zulkarnain. Baik, bukan PKI dia. Tetapi dia yang menyuburkan PKI di Indonesia. Ya kan? Mau nggak mau adanya PKI itu karena campur tangannya Pak Karno. Udah itu sejarah, nggak usah dibantah. Dah nggak usah bahas Pak Karno, kita bahas Pak Harto sekarang. Kalau Gaddafi itu kalau nggak salah 42 tahun dia berkuasa. Dari tahun 69 sampai 2011. Kalau Pak Harto 32 tahun. Pak Harto jadi presiden dikenal sebagai presiden otoriter. Ya kan? Tetapi sandang, pangan, papan selesai. Ya kan? Pangannya berdaulat, papannya berdaulat, sandangnya berdaulat. Gemah lipah roh jinawi, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Enggak ada ormas sama ormas berantem, enggak ada tentara sama polisi berantem, enggak ada ulama sama kiai berantem, enggak ada umat berantem, enggak ada hina nabi, enggak ada hina rasul. Memang kritis hilang Anda kritis hilang Anda. Ya, ngomong keras dikit hilang Anda, kan begitu, otoriter namanya, ya kan? Tetapi satu suara ketika ada isu yang fundamental terhadap negara, cukup Harmoko yang ngomong semuanya seragam. Harmoko ngomong A semuanya. Harmoko ngomong B semuanya. Sekarang enggak, Mahfud MD ngomong A, Menteri Kesehatan ngomong B. Oh besok disusul lagi Muldokonya C, terus Pak Jokowinya D, silang sengkarut. Nah, nanti kita bahas ini. Sekarang kita ke Soeharto dulu. Ya kan? Makmur Pak Harto tuh tengah malam belusukan, nggak bawa kamera, bahkan terkadang nggak bawa ajudan. Banyak rakyat Indonesia yang nggak kenal Soeharto, rakyatnya nggak kenal presidennya. Belusukan ke Umar bin Khattab itu. Nah gara-gara belusukannya itulah tidur di masjid, ketetesan air, lu kok bocor masjid ini, maka lahirlah 1000 masjid.
Jadi Pak Harto itu membangun hampir 1000 masjid loh. Dan rezim ini nggak tahu, jangankan merobohkan berapa masjid nggak kena dihitung. Termasuk ini. Gitu saudaraku. Gara-gara leleh di masjid, bocor ketetesan air, nadar, oh bocor ya masjid ini. Maka bikinlah yayasan-yayasan dan ada tanda tangan beliau minimal 999 masjid dibangun oleh Soeharto. Ya, jadi rakyatku ini minta apa sih sebenarnya? Oh papan, maka adalah waktu itu program apa, Perumnas apa waktu itu. Intinya gini loh Pak, zaman Pak Harto sandang, pangan, papan semuanya berdaulat. Walaupun Soeharto sendiri juga boneka, tapi minimal berdaulat, nggak sampai menggadaikan negaranya, nggak sampai menggadaikan rakyatnya. Gitu saudaraku, Soeharto. Dan saya tanya jujur ya, jawab sekarang. Akhirnya dengan konspirasi global macam-macam, saya tanya sekarang. Soeharto akhirnya lengser, jawab ya. Soeharto dilengserkan karena apa? Isunya karena apa coba? KKN, betul ya? Soeharto lengser karena KKN. Apa singkatannya? Kolusi, korupsi, nepotisme. Soeharto dilengserkan gara-gara KKN. Nah sekarang saya tanya, jawab yang jujur. Rezim yang sekarang ini ada nggak KKN-nya? Jauh lebih parah daripada zaman Pak Harto. Gimana besok pertanggungjawaban moralmu di hadapan Allah dan di hadapan Pak Harto? Coba. Ngeri Pak. Ya, gara-gara KKN. Berarti intinya, hei Pak Harto, 32 tahun kamu jadi maling, jadi perampok, udah turun ganti aku sekarang malingnya, gitu kayaknya itu. Pak, kita hidup di dunia ini seperti ini. Nah, jadi sekarang bagaimana ini? Waspada, hati-hati. Nah sekarang ini lebih busuk dari Pak Harto, KKN-nya, korupsinya, nepotismenya. Gimana? Pil-KB bisa mencegah punya anak, tapi pilkada ternyata harus tetap jalan demi anak. Udah saudaraku, kembali kepada Allah. Jadi nanti pulang dari sini kalau Anda mau pakai saran saya buka maskernya. Nanti jangan di sini ya. Berdaulat lagi kepada Allah. Ya kalau ada polisi pakailah biar nggak kena denda ya. Kita ini dikasih oksigen sama Allah. HO2, CO2, nitrogen, oksigen itu harus kita hirup imbang. Ini kalau overdosis juga bahaya untuk kesehatanmu nanti. Nah sekarang ada vaksin, dipaksakan kepada rakyatnya. Dia sendiri suruh pakai dulu nggak mau. Ngeri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah selamatkan orang-orang ini dari fitnah dajjal, fitnah zaman, fitnah rezim. Kalau Amirul Mukmininnya baik Pak, vaksin oke. Jangankan gratis, bayar saya bayar. Karena di mata saya rezim ini sangat-sangat tidak baik, jangankan bayar, gratis saya nggak mau vaksin itu. Lebih baik potong leher saya daripada saya harus vaksin, tunduk dengan aturan-aturan seperti itu. Ini saya, Anda nggak usah, ini saya. Subhanallah saudaraku, ya Allah. Anak saya yang paling kecil itu umur 3 tahun, namanya Shanum. Panas banget, dipegang gini nggak kuat Pak. Nggak kuat rasanya, panas. Dikompres nggak mau. Saya pernah baca artikel loh, di Belanda itu nggak ada anak kecil panas dibawa ke dokter itu nggak ada. Dibodoh-bodohkan kita sama dokter di Belanda kalau punya anak kecil dibawa ke dokter itu. Panas demam tinggi pada anak itu adalah sunatullah siklus tahunan. Tahunan, 2 tahun, 3 tahun itu memang harus saya, karena ternyata virus panasnya itu bermanfaat membunuh virus yang lain yang tidak baik untuk
kesehatan anak. Jadi biarkan, kompres. Coba saya terapkan itu, karena artikel itu saya setuju itu, keren. Lah lagi pula Nabi Muhammad juga memberikan resep-resep kan, terutama madu, ya kan? Apa namanya, kurma dimamah sama orang tuanya, dioleskan gitu kan. Saya ikuti, saya ajak ngomong, nak, sabar ya nak ya. Coba saya tes 3 hari nak, masih 3 tahun pak. Kalau 3 hari panasmu nggak turun, baru ke dokter. Selamat berjuang nak, selamat berjihad. Apa jihad itu abi? Apa jihad itu abi? Cedal, dia nggak ngerti jihad. Udah nggak apa-apa, terima panasnya. Paling baju tak buka, baju dia tak buka, tak tempelin ke tubuh saya, tak dekap. Afirmasi, pindah semua panasmu nak ke abi, nak pindah semua, pindah semua. Saya potong ceritanya, dari lahir sampai detik ini anak saya nggak pernah ke dokter dan hafal Quran. Nggak tahu tuh obat sirup apa tadi itu dijual-jual di Indomaret tuh, enggak. Cukup air, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minum sayang, minum sayang. Diminum sama dia. Sampai detik ini belum pernah merasakan obat dokter. Ini makom saya, jangan ditiru. Ya. Dan hafal Quran. Ayolah Pak, saya bukan orang yang, saya paham isinya Al-Quran, insya Allah lah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, paham saya. Tapi saya untuk sementara jangan dipaksakan, saya nggak percaya sama sekali. Pak, K-pop budaya Korea, ya, drama Korea itu diperkenalkan kemarin sama Profesor Kiai Haji Doktor ya Ma'ruf Amin, ulama. Silahkan kalau Anda mau patuhi dia. Kalau saya demi Allah haram saya patuhi fatwanya. Oh anak saya mati-matian saya jaga matanya dari drama Korea, kok malah ini wakil presiden yang mengenalkan Korea. Berarti gimana ini caranya ini? Al-Quran dan hadis melarang keras kita percaya, apalagi fanatik mengikuti budaya-budaya yang jauh dari syariat, kok ini malah menganjurkan. Kalau Anda mengikuti silahkan, saya enggak. Gitu saudaraku. Takbir. Ini belum ceramah, ini masih muqaddimah ya. Bu, kalau anaknya panas bertahan. Ya. Bacakan ngaji kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasyara. Banyak ayat-ayat itu, kompres madu, terus gelontor madu itu. Insya Allah nggak akan mati, insya Allah. Gitu saudaraku. Masya Allah, enak hidup, ikuti cara Rasul itu enak. Makanya doakan, saya punya cita-cita akan membangun 1 juta klinik sehat Tibun Nabawi, Bekam, Fasdu, Gurah, Rukyah di seluruh Indonesia. Saya akan ngawali di Kota Bumi ya, Kota Bumi Lampung dengan Cirebon. Nah, di sini boleh dipakai nanti insya Allah. Sudah Pak, paham?